Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi orang tua saya yang ingin saya kerja, tapi saya ingin nikah? Bapak, ibu yang tidak mengizinkan anakmu nikah, anakmu buat dosa, maka sado dosanya kalian yang menanggung. Basuo lambo jo ama-ama di Masjid Ar-Rahman. Ustaz Somad, ya, anak saya Pak Ustadz minta nikah, nikahkan ke Cembo. Tapi saya mau anak saya ini punya kepribadian dulu, rumah pribadi, mobil pribadi. Anak ibu pacaran, iya Pak Ustadz. Setiap malam Ahad, malam Minggunya jalan-jalan pakai motor Pekanbaru. Betul Pak Ustadz. Dosanya ibu yang menanggung. Oh enggak Pak Ustadz, cuma makan mie ayam. Ambo anak ambo tanya. Jangankan anak ambo, anak Ustadz Al-Nob Patang. Ambo tanya Ustadz Al-Nob Patang waktu kami naik oto bersama. Ambo tanya, Abdo, nio nikah Abdo, biar kami pinangkan. Abdo itu baru kelas 1 SD. Kalau bapak sama ibu kebetulan mampu pakai subsidi silang, tapi paling tidak kalian selesai dululah S1, berusaha. Iyakunu fuqara, kalaunya miskin susah, yughnihimullah, Allah akan memberikan rezeki. Tapi awak percaya kepada Ar-Razzaq, 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 untuk tulis Ar-Razzaq. Kalau ada jamaah ikut nak percaya rezeki ko dari Allah, abuang Asmaul Husna Ar-Razzaq tu. Wah, beko wali cat warna hitam tutui. Ditanya orang, "Mangai lit hitam ni kok?" Kami tak percaya Allah membagi rezeki. Orang nan paling yakin kepada Allah adalah orang Minangkabau. Sebab apa? Inyo tabang meninggalkan kampung halaman, tapi inyo sukses di negari orang. Ambo 8 jam dari Pekanbaru ke Jakarta, dari Jakarta ke Makassar, dari Makassar Tawang ke Sorong, sampai di Papua. Begitu mendarat pesawat Ambo buka pintu, Ustaz, Ambo orang Payakumbuh. Sampai Ambo ke Raja Ampe, sampai Ambo ke Fakfak. Fakfak itu bukan bahasa Inggris, bahayut. Sampai di Fakfak, Ambo tanya lah orang Fakfak, banyak orang kampung Ustaz Somad di sini, kata dia. Ada orang Batak, ada orang Mandailing. Dan itu Ambo tanya, oh orang Minang ada di sini Pak. Kalau itu enggak usah tanya lagi Pak Ustaz. Saking banyaknya orang awak. Ana dibawanya ke situ, tidak ada nyebawa meh. Sesudah nyobanya, go sukses, ameh dibawanya ke kampungnya, dibuatnya masjid di kampungnya, dibuatnya pesantren. Jadi kalau ada orang nan ragu tentang rasaki, belajarlah ke orang Minangkabau. Betul ke cik moga. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ikut tausiah ikut bukan untuk anak-anak muda, tapi untuk gaibnya nandak percaya ke rasaki anaknya. Nah, ikut potongkan video kau, kirim ke apa? Insya Allah 2 gendangnya. Kalau tidak diizinkannya, disabitnya mau sase. Mak, nikahkanlah mau mak. Beko ngasih makan anak apa? Eko ceramah sama. Saya dah ngah kau radikal kau. Ustadz, bagaimana kalau kita mencintai wanita yang sudah punya suami? Hukum berlaku pada perbuatan yang sifatnya pilihan. Saya ulang sekali lagi. Hukum berlaku pada perbuatan yang sifatnya pilihan. Contoh, di depan saya ada 2. Air zam-zam dengan khamar. Saya punya pilihan. Saya bisa milih air zam-zam.
tapi saya dengan penuh kesadaran memilih khamar. Haram. Kenapa? Karena saya punya pilihan. Masjid, diskotik. Ada pilihan atau tidak? Ada pilihan. Mestinya saya ke masjid. Saya pilihkan langkah kaki saya ke tempat haram. Saya ulang sekali lagi. Hukum berlaku pada perbuatan yang ada pilihan. Sekarang saya tanya, apakah mencintai itu pilihan? Tidak. Kita tak bisa dipaksa untuk mencintai atau tidak mencintai. Kalaulah cinta itu pilihan, maka tak tergila-gilalah Laila Majnun. Qais tidak akan tergila kepada Laila, walaupun bapaknya tak setuju. Maka tak bisa ibu mengatakan, memaksa ke anak ibu, kau jangan jatuh cinta sama dia. Karena cinta bukan pilihan. Jadi kalau ada orang jatuh cinta sama bini orang, dia berusaha untuk melawan. Dengan cara apa? Dengan berbagai macam cara. Pergilah ke Masjid Al-Falah, minta diruqyah. Supaya kalau ada jin-jin yang mengganggu dia. Kalau dia belum menikah, segeralah menikah. Supaya hilang fokus dia ke bini orang tadi. Kalau dia sudah punya istri, berusahalah lebih mesra lagi dengan istrinya. Supaya itu tidak mengganggu. Insya Allah, mudah-mudahan diselamatkan Allah SWT. Ini ujian juga. Ada orang diuji dengan sakit, ada diuji dengan ekonomi duit. Ini badan sehat, duit ada, jatuh cinta sama bini orang. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah SWT. Bukan berarti saya diselamatkan Allah. Ya Ustaz enak lah ngomong gitu. Ustaz kan Ustaz tadi goda setan. Saya digoda setan juga. Oh, jadi kalau Ustaz itu digoda setan juga. Goda setan juga. Setan yang menggodanya, Ustaz juga. Setan yang dikirim untuk menggoda saya nih, Ustaz juga. Lulusan dari Mesir juga. Langsung belajar ke Firaun. Itu maka di mana-mana selalu saya minta kita saling mendoakan supaya hati kita istiqomah. Jangan tengok FB-nya, jangan tengok IG-nya, jangan masuk grupnya, jangan. Ibu, balik dari sini, periksa handphone orang ni. Siap move. Dalam hadis disebut, as-sukutu alamatur ridha. Diam tanda setuju. Ada istilah di masyarakat, mulut orang tua ni asin. Apa yang disumpahnya terkabul. Apakah berlaku sumpah orang tua posisinya dalam keadaan salah, berdebat dengan anaknya. Anaknya ingin membenarkan tapi malah disumpahnya. Kusumpah kau jadi monyet, katanya. Apakah terkabul doa orang tua itu? Kalau niat anaknya itu baik, amar ma'ruf nahi mungkar, caranya baik, maka tak dikabulkan Allah. Karena Allah hanya mengabulkan yang baik-baik saja. Kalaupun dikabulkan Allah, ada hikmah di baliknya. Nah, itu dia. Kalaupun dikabulkan Allah, di baliknya ada hikmah. Mana contohnya Pak Ustadz? Cakap orang tua tak baik, dikabulkan Allah. Ada laki-laki namanya Juraij. Siapa namanya? Juraij ini kerjanya beribadah aja. Makanan diantar, pakaian diantar, tak pernah dia keluar. Datang emaknya memanggil, ya Juraij, dia diam tak menyaut. Ya Juraij, dia diam tak menyaut. Panggil ketiga kali, ya Juraij, dia diam tak menyaut. Apa kata emaknya? Allahumma la tumithu hatta turihi wujuhal mumisat. Jangan matikan Juraij sebelum biji matanya menengok wanita tuna susila. Kira-kira cakapnya ini baik apa tak baik? Jangan matikan Juraij sebelum biji matanya menengok wanita tuna susila. Menengok wanita tuna susila mana baik? Dikabulkan Allah apa tidak? Kabulkan. Datanglah perempuan hamil. Siapa yang menghamili kamu? Kata dia, yang menghamili aku Juraij.
Tapi sebetulnya ada hikmah di balik itu. Allah mau kasih tahu bahwa orang berbakti pada orang tua, ahli ibadah, doanya tetap makbul. Begitu anak itu lahir, ditusuk jurjait perut. Siapa bapakmu? Anak itu menjawab, ra'il ghanam. Ra'il ghanam. Bapak saya pengembala kambing. Selamat dia. Tapi tetap juga terkabul doa. Nah, jadi tidak mungkin Allah mengabulkan yang buruk. Kalaupun terkabul, ada hikmah. Ibu, jangan cakapkan yang buruk-buruk ke anak. Jangan manggil anak, anak hantu. Untung anak itu tak pandai menjawab. Kalau dia pandai, ya mama hantu. Panggillah dia yang baik-baik. Penghafal Quran. Anak soleh. Penghuni surga. Itu adalah doa. Panggilan adalah doa. Apa hukumnya orang mengambil hak orang lain? Mengambil tanah, berisabinya, mengambil tanah. Siana menggeser, mengalih pancang tanah, pancang batas tanah, lah ditetapkan oleh BPN, tetangga, RT, RW, Kades, Kadus, RT, sadonyo lah Pak Camat, malam-malam digesernya. Lalu kemudian apa kata Allah? Qaidah shibrin, sejengkalnya geser, tuwiqa, maka inyo akan dililit beko di kubuhnya sab'i aradin, 7 lapih tanah. Di atasnya digesernya sejengkal, 7 lapih tanah ke bawah malilit leher. Ambo nak ada menggeser sejengkal ya. Jadi barak 2 meter. Nah, siap-siap lah. Makanya mau ke kubu orang mati, indak pakai meteran. Ambo baru tahu waktu terlalu capek bana datang ke pemakaman. Ada ketua masjid meninggal di jalan, anda boleh sabut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Pak, ini ketua masjid yang meninggal di sini kan? Iya. Mana kok orang udah pulang? Ustadz terlalu cepat datang. Ambo terlalu capek datang. Adolah bambu panjang. Ambo tanya, kok bambu kau untuk apa? Untuk mengukur. Rupanya mengukur panjang orang mati itu tidak pakai meteran, pakai bambu. Mengapa pakai bambu, Pak? Supaya beko kalau kubunya kau menyempit, tidak disalahkan tukang gali kubu. Sebab kalau pakai meteran, dikhawatirkan orang itu salah hukum. Tapi kalau iko, kenapa kuburnya sempit? Kok Pak, buluh kau nak mungkin memendek. Jadi Pak, rupanya selalu kejadian, iko tanah kok lah digali sebelum jenazah itu datang, tidak sabarnya ingin memencet pajaro. Masuk. Jangan sampai digali orang 180 sampai jenazah awak tinggal 80 selesai. Gara-gara apa? Menggeser sempadan tanah. Sedangkan orang tersebut telah meninggal dunia dan ahli warisnya tak ada penyelesaian. Kumpul bersama, selesaikan iko, sebab iko akan membarekkan inyo di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mati syahid, cek amaknya, oh engkau mati syahid nak, cek Nabi, alun tentu sebab mungkin ido aniayo memakan harato orang. Maka orang mati syahid sekalipun, kalau zalim makan harato orang, mesti dipulangkan, dikembalikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, sebesar biji sawi akan dipandang, ditunjukkan di muka mata awak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah daging kurban dibagikan kepada panitia kurban sebagai tanda terima kasih? Namanya relawan. Rela tak mendapat hewan kurban. Itu arti relawan. Jadi artinya relawan-relawan ini ditanamkan dulu bahwa kalian ini adalah relawan. Kalian ini dapat pahala. Tapi tukang jagal dengan tukang kulit itu mesti dikasih upah wajib dari biaya operasional. Tanya dia balik-balik. Pak tukang potong, kau biasa satu kepala berapa dapat? Enggak usah lah Pak, enggak usah. Kasih. Kami tak mau, enggak usah. Nanti pas dapat naik pisau konik ke atas. Biasa 50.000 Pak. Ini ada 10 ekor, berarti 500
Itu kasih dia. Ada pun relawan ini kasih tahu. Ini masyarakat kita di banyak. Kita udah dihitung-hitung mungkin nanti kalian dapatnya cuma setengah kilo. Kalau gitu kami undurkan diri aja nanti. Kalau perlu digaji, gaji. Tak perlu banyak, 10 orang tapi kerja. Jelas kerjanya, dikasih dari biaya operasional. Tapi kalau dia meminta, wajib ada. Itu berarti bukan hadiah, itu upah. Kesimpulannya, daging kurban sebagai hadiah boleh. Daging kurban sebagai upah haram. Ini 2 kupon karena kau tukang potong, tak boleh. Ini kepalanya karena kau tukang potong, tak boleh. Maka dikasih dia dari uang, dari biaya operasional. Yang sudah-sudah, apa boleh buat? Taubat nasuha, diampunkan Allah. Jika istri berpuasa sementara suami tak puasa, bolehkah dia menghidangkan minum suami? Kalau suaminya indak puasa, dek sakit, maka boleh dia menghidangkan minum suami. Karena faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Orang nan sakit dan musafir boleh tidak puasa, diganti di hari yang lain. Kebetulan suaminya musafir, dia sama-sama perjalanan jauh, dihidangkannya minuman, boleh. Dalilnya au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Suami sakit, enggak sehat buya. Suami musafir, enggak. Terus kenapa dia tak puasa? Memang enggak puasa dari dulu. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisani, lapor ke wali. Istri yang suaminya tak puasa-puasa padahal tidak ada uzur, maka melapor ke wali. Wali perempuan ada 6. Ayah, datuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah dari pihak laki-laki. Ditambah lagi orang awak, adukannya ke nenek mama. Labu andukan ke nenek mama. Ba ke nenek mama. Nenek mama tu pun tak lu puasa juga. Minangkabau tidak mungkin tidak puasa, sebab Minangkabau adalah Islam. Minangkabau tanpa Islam hilang minangnya, tinggal kabaunya. Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Oleh sebab itu maka jangan mentang-mentang suami, tapi katanya wajib taat kepada suami. Ambilkan air putih saya mau minum. Taat kepada suami yang taat kepada Allah. Adapun suami hantu Fir'aun Dajjal kok, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jalan. Bunyi tak jalan. Banyak laki-laki sekarang mengeksploitasi perempuan. Banyak pula perempuan mau dibodoh-bodohi laki-laki. Perempuan mesti tahu mana batasan-batasan. Alhamdulillah, awak masih ada pengajian di masjid dan ada tanya jawab. Nan tak tahu dia lagi tahu. Nan susah kok ndak mau tahu. Nah itu nan bahaya. Saya punya adik wanita mengalami pelecehan dilakukan oleh abang ipar. Dalam situasi seperti ini, kami memutus silaturahim dengan ipar itu, dan saudara kandung saya tahu haram hukumnya memutus silaturahim, tapi tak bisa memaafkan dia. Saya langsung depresi dan trauma. Boleh saya minta solusinya Pak Ustadz? Orang yang melakukan pelecehan seksual ini kan ipar. Kau putus silaturahim dengan dia, adikmu ikut sekali, berarti kau rugi 2 kali. Udah adik kau dilecehkannya, sekarang kakak ipar kau pula silaturahim. Jadi cocoknya macam mana? Laporkan dia ini ke polisi, kasus pelecehan seksual. Yang paling berat di penjara itu bukan pecandu narkoba, bukan pembunuh. Kalau masuk penjara karena membunuh segan orang. Tapi kalau karena pelecehan seksual,
Habis barang tuh jadi asbak. Rokok lisinnya cucuk aja. Oh, ini. Jadi jangan kau putus silaturahim. Kau kuatkan mental kakakmu. Kak, laki kau ini setan, Kak. Jadi kita serahkan dia ke polisi. Adikmu kau jaga, bangkitkan semangatnya. Kakakmu kau jaga. Si kriminal ini masukkan dia ke penjara. Sekolahkan dia dulu. Nanti setelah keluar kalau dia tobat, mau kakak kau menerima, lanjut. Kalau kakak kau tak mau, aku tak mau dengan penjahat. Sedang adikku kandung pula diginikannya. Aku tak mau. Berarti jaga anak-anaknya. Nah ini. Ini jangan diputus silaturahim. Rugi 2 kali. Bagaimana cara menghadapi suami yang sibuk main handphone? Kayaknya lebih mentingin HP daripada anak istrinya. Jangan dibuang handphonenya. Perempuan ini punya 5 hak terhadap bapak-bapak. Walaupun adik-adik belum menikah, ini banyak mahasiswa UNRI, UIN. Walaupun kalian belum menikah, istri kalian punya 5 hak. Yang pertama, makan. Ibu lah makan. Sahur tadi. Yang kedua, pakaian. Wajib kalian kasih pakaian. Yang ketiga, tempat tinggal. Wajib suami ngasih tempat tinggal. Yang keempat, pendidikan. Suami wajib mendidik istri, mengajarnya sholat, puasa, mengaji. Maka bawanya ke pengajian. Bulan puasa ada kultum, ba'da isya ke tarawih, bawanya ke masjid. Yang kelima, perhatian. Agihnya perhatian. Jadi handphone ini mesti ada jamnya. Kalau tidak pakai jam, maka habislah waktu kita dihabiskan oleh handphone. Ada waktunya. Jangan sampai habis, anak tak dapat perhatian, istri tak dapat perhatian. Istri kalau tidak diperhatikan suami, dia akan mencari perhatian suami orang lain. Akhirnya istri bersolek untuk laki orang, bukan untuk lakinya. Gara-garanya tidak diperhatikan. Jadi saya pesankan kepada seluruh suami-suami, maka perhatikanlah istri. Dan diperhatikan itu istri awak, bukan bini orang. Kalau tidak, berarti kita sudah menyia-nyiakan amanah, tidak memberikan hak. Orang yang tidak memberikan hak, berarti zalim, aniaya. Kata Allah, ittaquz zulma, jangan kamu zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Ambo masih pakai handphone. Tapi kalau ambo di rumah, ambo tetap gendong anak ambo bawa jalan-jalan. Ba usah somat jalan-jalan. Ambo pakai masker, pakai kacamata, pakai topi, orang tak kenal. Pai ke mall, pai kolam renang, tapi ambo tak mandi, mencalik-calik so. Pai jalan-jalan. Ke pasar kau pun ambo cok belanja ke pasar, ambo gendong anakmu, tapi orang tak tahu. Jadi kalau ada bapak ibu di antara jamaah kau, rasul bantu Ustaz Somad patang ambo lah tu. Jadi Ustaz tu bukan cuma ceramah di masjid, enggak. Istri tetap bagi perhatian, bawanya belanja ke pasar, menggendong anak, itu. Tapi jangan acok-acok mana. Jangan lu awak lupa lama menggendong. Itu. Ini berbagi. Jangan sampai dia tidak dapat perhatian, sebab kita bisa menjadi orang yang zalim kepada keluarga. Kenapa Allah memberi kita rezeki, Pak Ustaz? Iyo juga, jarang orang bertanya bentuk itu. Di antara Asmaul Husna kok, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salamul Muminul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Wahhabur Razzaq. Itu dekat pintu nang kedua. Ar-Razzaq, pemberi rezeki dekat tiang. Allah memberi rezeki. Makanya memberi rezeki, Allah memberi rezeki sebab Rahman, sebabnya sayang. Kalau ndak ada sayangnya, ndak ada dapat rezeki. Apa beda Rahman dengan Rahim? Rahman sadonya dapat, nan sakau dapat, nan pezina dapat, nan pemabuk dapat, nan koruptor dapat, sadonya dapat.
Tapi kalau rahim, nandape hanya orang yang beriman saja. Jadi jangan awak heran, Ustaz, tetangga ambo ndak sembahyang, ndak puasa, rumahnya gadang, otonya gadang, bininya gadang. Sebab Allah itu Rahman, makanya lebih dulu Rahman dari Rahim. Bismillahirrahman. Itu sebab Allah sayang ke awak. Makanya wagiah, mungkin besoknya bertobat, mungkin esoknya kembali ke jalan Allah. Itu bentuk sayang Allah. Kalau awak sabi, ya Rabb, Rabb itu maknanya 3. Engkau mencipta ambo, engkau membayi ambo rasaki, ambo nan engkau nan mengatui duit ambo. Jadi ketika awak sabu ya Rabb, makanya doa awak kepada Allah selalu Rabbana ighfir lana dzunubana, Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana atina fid dunya. Ya Rabb, engkau mencipta ambo, engkau membayi ambo rasaki, engkau nan matui duit ambo. Jadi Allah itu tidak sama bentuk pabrik celengan. Pabrik celengan, setelah diciptanya celengan, inyo tidak mau tahu lagi. Cula tanya celengan kok, di mana pabriknya, dan pabriknya pun tidak lo tahu di mana inyo. Bantu itu juga mikrofon kok. Pabrik mikrofon, setelahnya mencipta mikrofon, inyo tidak tahu mikrofon itu di mana. Bukan urusan ambo. Allah tidak bantu itu. Allah setelahnya mencipta, inyo bayi rasaki dan inyo perhatikan. Itulah beda Allah dengan yang lain. Mukhalafatuhu lil hawadis. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis. Apakah ayah tiri wajib menafkahi anak tiri? Ada yang bilang wajib. Misalnya kalian anak lajang menikah dengan janda. Perempuan ini punya anak dari pernikahannya yang dulu. Siapa yang mengasih nafkah anak ini? Ayahnya. Ayahnya yang ngasih nafkah. Hak asuhnya siapa? Hak asuhnya kalau anak ini belum akil balik, biasanya ke ibunya. Tapi nafkahnya tetap dikasih oleh ayah. Jadi ayah dia yang ngasih nafkah. Tapi walaupun begitu, kalau kau tengok anak tirimu itu tak makan, kau kasihlah makan. Tak makan. Ya aku tak makan. Cari ayah kau. Sedangkan anjing haus aja kita kasih minum, apalagi lah pula udahlah emaknya kau nikahi anaknya, apalagi ini kau kan dapat bonus nih 3 in 1, nikah 1 dapat 3. Itu. Tapi aslinya nafkahnya wajib adalah dari ayahnya. Tapi kalau kalian mau mengasih, bagus, bernilai sedekah. Baik. Ada orang dia memang ayah tiri saya Pak Ustaz, tapi macam ayah kandung. Bagus, baik, mengalir amal jariah. Bagaimana cara menasehati orang tua yang sedang konflik rumah tangga? Ibu istri saya keluar dari rumah, sedangkan ayah saya tak memperdulikannya. Ibu istri itu maksudnya mak mertua sama ayah mertua, dudukkan mereka, baru tanya mereka, mau dibawa kemana hubungan ini guys? Dudukkan mereka semua. Jangan kalian menasihatinya, karena orang tua tak pernah menengok anaknya itu besar. Orang tua selalu menengok anaknya kecil. Apalagi kau menantu, mentang-mentang kau ustaz, mentang-mentang kau sering pengajian di masjid Baitul Rahman, lalu mau kau nasihati pula mertua. Bapak mertua, kenapa kau tak memperdulikan ibu mertua? Untung kau kasih anakku, ku cabut nanti nih baru tahu kau. Jadi panggillah ustaz satu, ustaz yang lembut, jangan macam saya. Kalau saya dibawa makin mengamuk bapak itu nanti. Ustaz yang lembut, Ustaz Al-Nom. Ustaz Al-Nom yang lembut. Pak, bapak adalah kepala rumah tangga, gitu. Insya Allah dibukakan hidayah, doa, usaha, ikhtiar. Bapak ini punya hati, ibu ini punya hati. Insya Allah dilembutkan Allah hatinya, insya Allah.
ada usaha, dudukkan bersama, ada ustadz tausiah, ada doa tahajud, sholat hajat malam, usolli sunnatal hajat rakaat ini. Hajatku lembutkanlah hati mak mertua dengan ayah mertuaku ini ya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan. Yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau mereka mau berdamai, maka diberikan Allah taufik antara keduanya. Dan kan udah tua-tua Pak, Bapak pun udah bau tanah, Ibu kan tak lama lagi dimakan cacing tanah juga. Baguslah kalian berdamai. Apa kau bilang gitu? Mungkin mengamuk dia. Itu makanya pakailah ustadz yang santun, yang lembut. Di Yayasan Tabung Wakaf Umat banyak ustadz-ustadz. Ada ustadz yang khusus spesialis bidang rumah tangga. Minta kepada Ustadz Al-Naqdinar atau hubungi nomor kontak berikut ini. Nanti. Mana yang harus didulukan? Berkurban, mengakikahkan anak, mengakikahkan diri sendiri. Inilah masalahnya kalau beban banyak, duit tak ada. Kalau duit ada selesai ini. Ini 2.600.000 untuk kurban, ini 2.600.000 untuk akikah anak aku, ini 2.600.000 untuk akikah aku, kan selesai. Tak perlu ditanya. Ini mana yang lebih dulu? Dulukan kurban. Karena kurban itu tanggung jawab kita untuk diri kita sendiri. Ini 2.600.000 itu aku kurban. Habis kurban ini ternyata ada duit dikasih Allah, maka akikahkan anak. Karena anak itu tanggung jawab kita terhadap anak kita. Setelah itu ada lagi duit, baru akikah untuk diri kita sendiri. Karena sebetulnya akikah kita itu tanggung jawab ayah kita. Tapi karena ayah kita dulu tak berduit, dia pula udah meninggal, akikah boleh mengakikahkan diri kita sendiri. Jelas? Insya Allah ceramah saya selama ini jelas. Yang mengatakan tak jelas itu paketnya tak ada. Anak saya laki-laki belum akikah. Kalau saya pengen kurban, bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Kalau duit ibu ada 3.200.000, maka sampaikan ke pengurus masjid, ini 2.600.000 untuk kurban saya, ini 2.600.000 untuk akikah anak saya. Dua-duanya dapat. Tapi duit saya cuma 2.600.000 Pak Ustadz. Mana yang didulukan? Karena waktunya sekarang dekat kurban, maka dulukan kurban. Habis ini nabung. Tabung, baru buatkan akikah untuk anak tadi. Insya Allah habis Idul Adha nanti diberi Allah dia rezeki 2.700.000. Belikan kambing satu. Tapi anakku ini Pak Ustadz yang mau ku akikahkan ini udah kelas 3 SMP. Boleh mengakikah yang paling abdul 7 hari. Anak saya 7 hari. Tak sanggup 7 hari, 14 hari. Tak sanggup hari ke-14, hari ke-21. Tak sanggup 21, tak usah lagi tengok kalender. Sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Pak Ustadz, saya udah umur 40 Pak Ustadz. Dulu di kampung tak ada kambing. Makan ayam aja kami kadang setahun sekali. Kami di kampung makan ayam 2 kali lah Pak Ustaz. Kalau tak ayam tuh sakit, kami sakit. Maka sekarang rezekinya sudah ada. Orang yang umur 40, 50, yang 50, 60, yang 60 pun ini boleh berkurban. Begitu kata mazhab Syafi'i, Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Boleh berakikah. Yang umur 40, 50, 60 boleh berakikah. Tidak menunggu hari. Besok pagi kalau ada duit boleh akikah. Bisa Ustaz datang? Tak bisa. Besok saya ke Kampar langsung korokan dulu. Jadi kuwakilkan aja ke Ustaz Allah. Besok akikah. Tapi hanya akikah saja. Jangan pula begundul. Tak perlu bercukur. Tak pula ganti nama. KTP udah keluar 3 kali. Jangan pula minta ayun pakai marhaban. Marhaba ayyanur. Datang awak buka tutup, disangka cucu nenek itu dulu. Nah, jadi tetangga-tetangga yang diundang besok
Kalian makan aja tak usah tanya-tanya. Daging apa nih? Makan aja lah usah tanya-tanya. Kalau diundang banyak pula. Makan aja lah daging. Ini tentang masalah kurban sama akikah. Ada ustadz yang mengatakan siapa yang belum akikah tak boleh berkurban. Nah, ini selalu jadi alasan tiap tahun. Kau kenapa tak berkurban? Aku belum akikah. Tak ada hubungan akikah sama kurban. Akikah saya itu tanggung jawab ayah saya terhadap saya. Sedangkan kurban tanggung jawab diri kita terhadap kita sendiri. Dan akikah itu hukumnya sunnah muakkad, tak wajib. Jadi kalau ada bapak ibu yang belum akikah, tak dibuat akikah sampai mati, tidak jadi masalah. Tapi kalau mau dia buat akikah, bah.